merawat dan memelihara buah. Atas ridha Allah dan ini saya nyatakan tidak mahkamah dan hukum resmi dibuka. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita pahami, adat Aceh bukan sekedar aturan, tapi juga dalam menuju perdamaian. Tujuan adanya sidang adat ini bukan untuk mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi untuk menentukan kebenaran yang adil dan mendamaikan hati yang resah. Perkara ini menyangkut batas tanah warisan di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke pembacaan doa. Ketika beberapa warga Bangbaru mulai menanam kelapa sawit di kawasan perbukitan Cot Ujung Raya, yang menurut warga Ujung Raya, tanah itu merupakan tanah warisan adat keluarga Tegalami, tanah yang telah diakui secara turun-temurun sejak masa kakek buyut mereka. Sekitar 2 minggu kemudian, warga Menasah Raya menemukan sejumlah patok batas yang sebelumnya berdiri di sisi timur perbukitan Gua dan diganti dengan patok yang baru yang ditanam lebih jauh ke dalam wilayah mereka. Ketegangan ditemukan saat Kasti bin Mami, salah satu ahli waris Menasah Raya, mendapati satu pohon warisan telah ditebang tanpa izin. Kasti bersama tokoh kampung kemudian menegur pihak Bangbaru, namun teguran itu tidak diindahkan. Bahkan sempat terjadi cekcok kecil di lokasi. Atas kejadian itu, Kampung Menasah Raya mengajukan laporan resmi ke Mahkamah Adat Gampong pada tanggal 24 Maret 2023 sesuai dengan Tahun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat untuk mencari penyelesaian secara adat. Demikian kronologi singkat perkara yang menjadi dasar sidang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena membaca kronologi sudah dikatakan, saya akan meminta keterangan dari pihak pelapor maupun terlapor. Saya mulai dulu dari pihak pelapor. Betul dengan memanggil kita?
kuburan kakek saya, ada juga pohon peninggalan yang kami rawat dari kecil Pak Haji. Tapi Pak Haji, bulan Februari kemarin, pas saya naik ke bukit saya lihat patoknya tuh udah digeser Pak Haji. Saya panggil orang muda baik-baik. Saya tanya, saya bilang Pak Haji, ini tuh tanah kami, jangan main asal tanam aja. Tapi yang saya dapat itu cuma melalui kata-kata kasar Pak Haji dari mereka. Tidak terlapor dan cuaca betul. Betul Pak Haji. Silakan untuk diceritakan cuaca. Betul ya sebelum Aceh jadi Hinor pula ke izin bahwasanya Hinor nak betul mandum masalahnya dalam bahasa Aceh. Jadi pun Pak Haji, Hino kamu hananit nadia cok harta warisan dari awaknya yang melapor bunuh. Tetapi tanah yang dimaksud dari awaknya bunuh adalah tanah kosong yang hana tempat les sosok Pak Haji. Jadi maksud lumbuno tanahnya hana diutut uyuk ke anak muda dari kampung long untuk uyuk pergi dalam hutannya baik diutut uyuk tanam sawit. Dengan Pak Haji, wate kamu tanam sawit, wate utunnya kaget takkan awaknya ipegah bahwasanya ini adalah harta warisan. Baik cuman karena ini harta turun temurun, ayo klan lewat ni bahwasanya ini adalah harta awaknya. Cile yu awaknya yu peduk bukti bahwasanya memang betul yang mestinya adalah harta dari awaknya Pak Haji. Yang mesti awaknya pegang tentang masalah batok patasnya. Yang batok patasnya putus dulu Pak Haji. Yang kamu gisai karena banjir karena longsor kan kamu Pak Haji yang pindah. Awak mau cuma peduk basah Pak Haji. Baik karena tanah harta warisan bunuh ya kan langsung yang tanah awaknya. Kamu pihak Pak Haji ya tidak kamu tukang cukai ya Pak Haji. Jadi karena dua pihak sudah menyampaikan keterangan awal, selanjutnya nanti kita masuk ke saksi lapangan dan meminta pendapat dari ketua dari saksi-saksi alias kampung. Tapi saya ingatkan terlebih dahulu, ini mahkamah adat bukan tempat marah-marah. Kita selesaikan masalah dengan kepala dingin bisa. Selanjutnya kita akan memasuki pemeriksaan dari kesaksian-saksian saksi lapangan. Saya kasih kesempatan dulu kepada saksi lapangan dari kampung. Selamat sore, saya Fitian, orang dari Nasaraya. Jadi saya orang yang pertama melihat pohon ara itu ditebang Pak Haji. Kemarin saya mau mengambil rotan, jadi saya naik ke atas bukit. Pas saya naik ke atas bukit, saya dengar suara mesin gergaji. Saya datangin, kemudian saya lihat dua pemuda Bang Baro sedang menebang pohon besar. Saya tanya, kenapa kalian tebang pohon besar itu? Itu pohon peninggalan Teguh Ramli. Kemudian mereka bilang ke saya, ini bukan urusan kalian, ini mau dibuat kebun sawit. Kemudian saya gak sempat rekam, tapi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Pak Haji. Terus batas patok tanah itu udah bergeser jauh 2 meter ke dalam tempat. Hai Kak Bi, kayak sembarang udah ada aku lagi saya 2 meter. 2 meter ku, lo anak kuyu anak-anak batang-batangnya yang sih kamu tuh punya tuan adat anak kuyu awalnya dia tebang-tebang Tapi mereka bilang disuruh tegas. Hai, jangan ribut di sini. Ini mahkamah ada jam potong orang bicara. Dengarin dulu. Silakan saksi lanjutkan. Saya cuma bilang apa adanya Pak Haji, gak mungkin saya nambah-nambahkan. Terus patok pertama itu terbuat dari kayu. Pas kami lihat di bukit itu patoknya udah berubah jadi besi dan dicat warna merah. Jadi siapa lagi kalau bukan mereka yang mengganti patok itu Pak Haji? Terima kasih pada saksi lapangan dari Kampung Nasaraya. Tapi saya harapkan semua agar tenang terlebih dahulu. Jangan terbawa emosi saya. Dari saya juga. Selanjutnya saya meminta kesaksian dari Kampung Bang Baro. Langsung diserahkan saja kesaksian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi, kami dari Bang Baro. Waktu kejadian itu pun saya ada di tempat juga, tapi saya mau luruskan nih. Waktu anak saya nebang pohon, kami nggak tahu kalau itu tuh pohon adat, karena nggak ada apapun tanda kalau itu tuh pohon adat di situ. Lagian pun makanya kami buat patok baru karena patok lama tuh tumbang Pak Haji. Waktu ada longsor tahun 2021, makanya lah kami buat patok baru biar orang-orang kampung tuh tahu kalau itu tuh dia punya, bukan tanah kosong doang. Ya, tapi kan nggak bisa kayak gitu lah. Itu kan seharusnya tuh kalian lapor dulu, karena itu kan daerah kami juga. Ya kalau itu kan ada semua di dia. Tapi nggak bisa kayak asal-asal kayak gitu. Karena ada saya naik bukit, makanya kan tahu cuma dijaga. Tapi kan sih dalam ada Aceh itu kok misalnya mau buat batas baru itu tuh izin sama tangga kampung nggak boleh asal langit itu udah akan hujan dulu. Ya saya tahu Bapak, tapi itu tuh bukan kemauan saya ikutin arahan
tebang, hai. Ikut kayu tebang. Tapi akibatnya kan tak sama kan. Pohon kami itu udah hilang. Tapi itu nggak digeser dengan bawahnya. Nah, misalnya yang bawah. Jangan ribut di sini. Sudah saya ingatkan berapa kali kan? Nanti kita dengar saksi-saksi dari lapangan, saksi dari Pemda, dari saksi-saksi ahlinya nanti kita dengar juga. Saya ingatkan jangan dibuat sekali lagi. Kita sekali lagi nih saya ingatkan. Sudah. Selanjutnya kita akan masuk dan meminta pendapat dari saksi ahli adat. Pertama saya minta kepada saksi ahli adat dari Gampung Penasaraya, Tengku Abdullah Lamyong. Boleh diminta pendapatnya Tengku Abdullah? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berumur 22 Pak Lucy. Saya tahu betul antara batas Menasaraya dan Merasa Belang Baru. Batu itu ditandai oleh batu besar yang berbentuk kepala lembu di kaki cot ujung raya. Itu bukan sembarang batu Pak Lucy, itu batu adat. Batu itu disumpah langsung oleh kedua kampung sebelum banjir bandang tahun 1957 itu menerjang. Kalau sekarang patok kayu sudah pindah, berarti ada yang melanggar sumpah itu Pak Lucy. Karena dalam adat Aceh, siapa memindahkan tanpa izin, berarti dia sudah melanggar marwah kampung Pak Lucy. Dan soal pohon ara itu, saya sudah tahu tentang pohon itu. Waktu saya masih kecil, pohon itu sudah ada. Pohon itu sudah ditanam langsung oleh Tengku Ramli dan orang tuanya. Sebelum mereka menebus tanah dari kejadian belang pohon itu, jadi tanda bahwa tanah itu telah diwakafkan secara langsung oleh mereka. Kalau sekarang ditebang tanpa izin, berarti mereka sudah melanggar marwah kampung Pak Lucy. Dan dalam adat Aceh, siapa yang menebang tanpa izin, berarti dia sama saja sudah memotong tali silaturahmi antar leluhur Pak Lucy. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kami minta pendapat dari saksi ahli adat dari Kampung Belang Baru. Silakan Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat dengan Ibu Melvi bahwa adat itu tidak boleh dilanggar. Tapi Pak Geci izinkan saya meluruskan sedikit. Jadi zaman dulu memang ada batu tanda itu. Tapi tanah di atas pembukitan Cot Ujung Raya dulu pernah dianggap tanah terbuka, tanah adat bersama. Karena setelah banjir besar, banyak keluarga pindah dan tak ada lagi yang menggarap di sisi utara bukit. Bertahun-tahun kosong, tak ada yang jaga dan tak ada yang bersihkan. Dalam adat Aceh, kalau tanah ditinggalkan lebih dari 3 generasi, boleh dikelola oleh tetangga sebelah, asalkan tidak diubah fungsi adatnya. Itu yang dilakukan oleh anak muda kami. Masalah patok, saya yakin itu bukan niat jahat. Mungkin salah tafsir, mungkin salah letak, tapi jangan sampai karena satu pohon, 2 kampung bersaudara jadi bermusuhan. Kalau boleh saya usul Geci, adat juga punya jalan damai, tapi hak kelola bisa direncanakan ulang supaya tak ada yang merasa kalah dan tak ada yang merasa menang. Begitu Pak Geci. Kalau benar tanah ini diwakafkan seperti kata Tengku Abdullah, apakah boleh pihak lain menggarap tanpa izin pewakaf? Gak boleh. Kalau benar diwakafkan, tapi itu harus dibuktikan dulu. Karena wakaf adat biasanya disertai tanda khusus, kayak batu bersurat, kayu bertanda, atau sumpah adat. Ada tanda jatuh hapet. Batu lembu itu bukan sebagai hanya penanda batas, tapi juga sebagai penanda wakaf. Ada tulisan di bawahnya untuk keturunan Tengku Ramli dan cucunya. Tapi sekarang katanya batu itu sudah tertimbun lumpur karena jalan sawit baru. Baik, saksian sudah semua. Karena saksian dari pendapat tambahan ahli adat telah ditemukan semua, berarti pertimbangannya akan pendapat-pendapatnya akan kami pertimbangkan. Selanjutnya nanti kita akan meninjau lokasi yang diperkarakan, Saya harap semua hadir di lokasi. Jadi saya rasa cukup dulu pada sidang adat kali ini. Saya mohon besok datang semua ke lokasi. Saya akhiri dulu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, karena sudah sampai lokasi, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah betul ini lokasi yang disebutkan. Oh, Pak Geci. Ini Gua pelukan orang dewasa Pak Geci. Tapi Pak Geci pas kemarin saya datang, tiba-tiba udah rata nengok nih Pak Geci makanan. Belum Pak Geci, anak aku sengaja aku ya aku abaknya nyom cilo ku tepu nyan ba adat, anak aku ya aku Pak Geci nyan cuma dat long mantel. Ku pergi babe masih remen hinan Pak Geci. Anak maksud lo kayak tumbang-tumbang ba adat nyan Pak Geci. Kita kembangannya masih baru tuh. Iya, Masih bergetah pun. Catatan lokasi tanah perbukitan, jarak sekitar 30 meter dari Jalan Sawit. Tidak ada lagi tanda batu batas di sekitar sini. Istilah Pak Geci di rumah lumpur itu. Tapi sekarang udah ketimbul lumpur. Coba aku udah dapat tolong dari sedikit, jangan terlalu dalam ya. Nah, tuh lihat tuh Pak Geci. Masih ada kan Pak Geci bekasnya kan? Ini karena batas batu adat sudah ditemukan, berarti betul memang adanya batas batu adatnya. Saya tidak tahu Pak Geci kalau di situ menyonginan nabaknya lo anak ku tepu Pak Geci. Sumpah lo anak ku tepu Pak Geci. Alah, alasannya Pak Geci. Lo emang betul ku tepu Pak Geci. Punya ku tepu Pak Geci. Kenapa ya aku Pak Geci? Pak Abin tolong difoto terlebih dahulu dan dibuat tanda sementara untuk dia tidak hilang. Baik. Waktu ini saksi sumpah leluhur. Siapa yang melanggar mengingkari sumpah adat hidupnya tak akan tenang sebelum meminta maaf. Oke Pak Geci, saya telah menyaksikan langsung bahwasanya memang benar akan hukum ini dan saya sangat menghargai hukum adat ini. Tapi saya tekankan bagi masyarakat semua, saya meminta ini terlapor secara tertulis. Agar apa? Agar menjadi peringatan sosial untuk anak-anak kita nanti. Kita ingin persatuan, bukan penghancuran. Baik, bisa diterima? Betul Pak Camat, nanti keputusan adat akan kami tuangkan secara resmi yang langsung disaksikan oleh Pak Camat. Tapi sekarang kita akan kembali ke balai dulu untuk kita musyawarahkan terlebih dahulu. Kita kembali ke balai dulu ya. Baik. Membuka bahwa batas batu adat memang benar adanya. Pohon ara yang ditebang juga berdiri di atas tanah yang dulunya merupakan bagian tanah wakaf dari keluarga Tengku Rapli. Dari pihak Bank Baru juga tidak ada niat jahat dan hanya salah paham. Sebelum kita memutuskan, mari kita dengar pendapat dari Bapak terlebih dahulu. Menurut dong Pak Geci, adanya upaya tak teruskan karena kalau dibiarkan besok-besok orang lain seenaknya mendapat patokan, seenaknya mendapat patokan lagi. Tapi lo juga paham Pak Geci, anak muda tak tahu sejarah. Long usul selain ganti rugi pohon juga harus persetuju perdamaian antara kampung. Saya setuju, tapi jangan hanya saksi materi. Harus ada pengingat moral agar pihak yang bersalah bisa melakukan pembelajaran dan bersumpah di atas batu batas bahwa kejadian ini tidak akan terulang lagi. Pelapor saya dengar. Iya Pak Geci. Tapi di sini Pak Geci mau marwah keluarga saya itu nggak diinjak Pak Geci. Saya nggak mau nama orang tua saya itu diinjak Pak Geci. Kalau misalnya Intan nggak tahu ya udah nggak apa-apa, saya maafkan. Tapi ada tetap ada Pak Geci. Yang lo pikir mau bantu awaknya upadi dino kasalah jalan Pak Geci. Jadi mungkin dari uronya lo pikir kupakat anak-anak muda yang kuno yang kami sama-sama kebanggaan adanya. Mungkin kamu tanggung jawab Pak Geci, kamu janji kamu bantu pegat balik tempat yang patiban semula di Pak Geci. Sudah yang terbaik di dalam adat Aceh, jika ada orang yang bersalah, kita tidak boleh menginjak marwahnya. Kalau sudah minta maaf dengan tulus, sebaiknya kita mengembalikan kehormatannya. Begitu. Di sesi kecamatan, pemerintah daerah siap memfasilitasi apabila ada kebutuhan administratif. Agar apa? Agar keputusan ini valid dan bisa dihormati oleh segala pihak. Bisa diterima? Bisa Pak Camat.
semua pihak mohon menunggu di tempat. Kami akan menunggu terlebih dahulu. Catatan mendoa. Tentang hubungan adat. Berdasarkan hasil sidang balik adat Kampung Nasaraya pada hari Senin tanggal 13 April 2023 dalam perkara sengketa perbatasan tanah warisan antara Kampung Nasaraya dan Kampung Lambaro, maka diputuskan yaitu menetapkan bahwa batas tanah adat antara kedua kampung ditentukan dengan batu berbentuk kepala lembu milik warga Kekurangi yang membentang dari arah timur hingga batu berbentuk kepala lembu tersebut sebagaimana keterangan dari saksi ahli adat dua kampung. Memerintahkan pihak Lambaro untuk menanam kembali pohon ara dan pohon kelapa di area Menasaraya sebagai bentuk tanggung jawab adat atas penambangan pohon warisan tempat ini. Juga memerintahkan kedua pihak untuk melakukan adat Pemajaro dan Pesejuk sebagai simbol perjanjian perdamaian. Menetapkan bahwa kedua pihak telah berdamai secara adat dan berjanji untuk menjaga hubungan baik antar warga. Putusan ini bersifat final dan dalam ranah hukum adat dan harus dihormati oleh seluruh warga kampung. Demikian surat putusan ini dibacakan dan ditetapkan dalam sidang adat dan disaksikan oleh seluruh perangkat adat. Sebagai keluarga sebagai status dari kamu jadi Pak Beci, kamu terima memandung akibat keputusan yang baru maupun dari Pak Beci dengan seperangkat kampung, kamu terima untuk menjalankan mandungku saksi-saksi yang memang sesuai yang harus kamu terima Pak Beci. Alhamdulillah sudah disepakati semua pihak. Terima kasih pada semua pihak yang telah kooperatif. Kita di sini akan menandatangani surat tentang penyelesaian sengketa perbatasan tanah antara Kampung Menasaraya dan Kampung Lambaro. Nah, di sini ada dua surat. Yang pertama itu ada surat pernyataan perjanjian dan surat akta perdamaian. Di sini yang akan bertanda tangan, yang akan bertanda tangan yaitu pihak terlapor dan terlapor. Dan selanjutnya di akta perdamaian di sini ada yang bertanda tangan itu pihak terlapor sama pelapor dan para saksinya, itu empat saksi. Jadi kami mohon untuk satu orang, khususnya satu-satu untuk tanda tangannya dulu ya. Untuk yang tahu Di sini baik. Berita acara sidang 2023 tentang penyelesaian sengketa perbatasan tanah antara Kampung Menasaraya dan Kampung Lambaro telah ditandatangani oleh seluruh pihak terkait. Ke menolak dengan baik. berarti
selesai. Dengan penandatanganan ini berarti secara hukum ini sah, secara moral dan sosial. Dan kami dari pihak kecamatan meminta arsipnya nanti Pak Kecil agar menjadi simpan resmi di kantor kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Saya harap semua dapat memetik pelajaran dan ini termasuk semua untuk daerah kampung, semua daerah kita. Baiklah, sebelum kita mengakhiri persidangan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sejenak dan dipimpin oleh Yang Maha Suci. Mari sama-sama menunjukkan kepala kita mohon kepada Allah supaya resolusi ini menjadi baik. Hubungan antara kampung Menasaraya dan kampung Kembaro kembali erat seperti dulu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang sabar dan lapangkan dada kami, jauhkanlah kami dari fitnah, iri hati dan amarah, limpahkanlah rezeki dan keberkahan bagi dua kampung kami ini. Semoga dengan adanya perjalanan ini kita semua jadi kembali damai dan saya harap kepada semua pihak kalau ada yang masalah, mari kita musyawarahkan bersama. Saya rasa sudah cukup. Saya tutup sidang hari ini. Saya tutup masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta untuk pada pihak terlapor pelapor untuk dapat bersalam-salaman. Back terulang dulu. Praktik sengketa tanah. Sukses.